Yang terjadi saat ini bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik. Kepada yang terhormat Pak Presiden Prabowo Subianto yang sangat saya kagumi, Anda telah berhasil menangkap banyak koruptor. Menurut saya itu adalah program kerja senyap bawah tanah strategik yang dilakukan oleh Bapak dan saya sangat mengapresiasi. Namun perlu Bapak ketahui bahwa yang terjadi saat ini sangat-sangat kritis, perlu dipertimbangkan apa langkah yang harus dilakukan segera untuk bisa menyelesaikan luka hati masyarakat dan bisa mengakhiri semua anarkisme yang terjadi. Kali ini yang terjadi adalah krisis social contract, di mana kita tahu di dalam ilmu politik itu adalah social contract theory yang mana diperkenalkan oleh Hobbes dan Rousseau, yang masyarakat itu sebenarnya menitipkan hidupnya, menitipkan kepercayaannya kepada pemerintah bahwa mereka bisa hidup dengan tenang, sejahtera jika mereka menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Tetapi ketika terjadi breach of contract, ini akan menjadi fragmentasi yang sangat besar sekali dan ketidakstabilan di bidang kehidupan sosial dan ekonomi yang mana saya takutkan akan menjadi kudeta kepada kepala negara yang kedua kalinya. Menurut saya ini pure gerakan daripada masyarakat yang sudah merasa kontrak politiknya terkhianati. Dan akhirnya mereka bersuara, berani mengorbankan nyawanya, dan terutama di-trigger dengan wafatnya seorang ojek online, Saudara Afan. Yang harus pemerintah lakukan menurut saya jika berkenan didengarkan oleh Ring 1 dan juga langsung oleh Pak Presiden. Yang pertama adalah tolong segera berikan tax holiday. Diskon pajak signifikan untuk meringankan beban rakyat melalui pengurangan pajak. PPh perorangan, UMKM, PPN, dan khususnya bea cukai yang makin hari mohon maaf, makin tidak terkontrol. Segera stop cara-cara agresif dari Kementerian Keuangan yang hanya akan menambah luka. Seperti kita ketahui, baru-baru ini Bu Sri Mulyani di sosial media, saya tidak tahu itu benar atau tidak, tetapi kalau itu benar, ini harus segera dihentikan. Mengejar target pajak 2026, Kementerian Keuangan menggandeng KPK, polisi, dan seterusnya. Menurut saya ini merupakan ancaman yang sangat mengerikan. Faktanya pajak itu tidak pernah dinikmati dan dikembalikan dengan adil. Walaupun Menteri Keuangan mengatakan, ya masyarakat akan mendapatkan kembali, mereka sudah tidak percaya. Ketika jalanan rusak, pemerintah tetap korup, dan kemudian adanya ketidakpastian hukum, orang mau ke rumah sakit pakai BPJS, hasilnya makin hancur. Dan ini tentunya tidak mungkin mereka mau bayar pajak. Dan kalau tidak mau bayar pajak, Anda mau kriminalisasi. Ini merupakan bibit-bibit untuk terjadi chaos yang jauh lebih parah dari 98 karena masyarakat sudah bergerak dari multi elemen. Mohon dipertimbangkan dan juga berikanlah langsung diskon BBM untuk masyarakat dengan nilai penghasilan tertentu. Anda yang bisa tentukan Pak Presiden berapa diskon BBM-nya dan kepada siapa. Karena ini merupakan solusi efektif secara langsung untuk melegakan kehidupan mereka pasca COVID yang mungkin mereka belum pernah recover sampai hari ini. Yang kedua, lakukan evaluasi kabinet. Menteri yang blunder dan tidak sejalan harus segera diganti. Saya percaya bahwa Pak Prabowo sekarang ini sedang mengevaluasi atau sedang memainkan the fishing game untuk melihat orang-orang mana yang pada akhirnya akan menjadi pengkhianat dari kabinet Bapak. Yang ketiga, bentuk tim komunikasi publik yang profesional, Pak. Hentikan pernyataan blunder yang hanya memicu emosi masyarakat. Banyak banget dan Bapak sendiri sudah mengakui bahwa memang komunikasi daripada tim istana ini kurang efektif, di mana memang banyak blundernya dan banyak kata-kata yang mungkin menurut saya itu gagal dipahami oleh masyarakat dengan mudah. Yang keempat, DPR harus segera dibersihkan. Anggota yang kemarin dianggap melecehkan masyarakat harus segera ditindak tegas. Sistem tunjangannya juga dibenahi agar lebih masuk akal dan diterima oleh masyarakat. Kalau bisa anggota DPR yang kemarin sangat melukai hati masyarakat, termasuk yang dianggap mengejek oleh masyarakat di sosial media itu, lebih baik segera diterminate, tidak perlu dipindah ke komisi manapun karena ini akan meredam luka hati daripada masyarakat pada umumnya. Yang kelima, Pak, kalau berkenan mohon bisa diaktifkan kembali kantor staf presiden mendengar, ya KSP mendengar, karena saya merupakan bagian daripada KSP mendengar sebagai penasihat senior kepala staf presiden pada saat itu, di mana rakyat bisa langsung mengadu kepada kepala staf presiden yang langsung bisa dikomunikasikan kepada Bapak selaku presiden. Kalau tidak ada tempat mengadu, masyarakat akan sangat mudah diprovokasi, dihasut untuk membenci Bapak sebagai presiden. Ini yang merupakan PR yang harus segera diselesaikan dalam waktu 30 hari agar masyarakat bisa benar-benar reda. Nah, segmen terakhir saya kalau boleh saran kepada Pak Presiden dan jajarannya, ada hal yang bisa kita contoh dari negara lain. Yang pertama adalah governance transparency system. Ini terjadi di Estonia dengan e-government-nya. Semua kebijakan anggaran pajak bisa dilihat oleh rakyat secara real time. Dampaknya rakyat merasa tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, adanya participatory demokrasi, Pak. Di mana berhasil dengan participatory budgeting-nya, masyarakat tuh ikut di dalam menentukan alokasi anggaran. Di mana masyarakat akan merasa diberi ruang untuk
untuk mengambil keputusan. Decision making bukan hanya jadi objek untuk diperas, Pak. Bisa dipakai di Indonesia, di mana tiap provinsi menurut saya bisa dibikin forum publik bulanan, rakyat boleh hadir, usul, bahkan voting sebagai anggaran prioritas. Yang ketiga, fiscal social contract reform. Catatan saya mengatakan di negara Skandinavia, ini pajaknya tinggi tetapi rakyat percaya karena kembali dalam bentuk jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan gratis. Di Indonesia itu cuma teori, cuma label. Oleh karena itu kenapa orang pada kabur ke Penang atau ke Singapura untuk berobat? Karena sistem yang tidak beres di negara kita. Untuk Indonesia, sistem pajak sebaiknya visible return. Kalau rakyat bayar pajak, rakyat harus tahu langsung manfaatnya apa dan secara transparan. Kalau hal ini bisa dilakukan, saya yakin Pak Prabowo akan menjadi presiden terbaik sepanjang masa dan akan merubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya dengan berbangga terus akan mendukung Pak Prabowo dan saya terus akan berkontribusi kepada pemerintahan Bapak memberikan saran-saran agar masyarakat bisa hidup lebih baik. Buat teman-temanku yang saat ini demonstrasi, saya himbau jangan merusak fasilitas publik karena pada akhirnya uang Anda yang akan dipakai untuk membayar itu. Mari lanjutkan perjuangan, tetapi tetap jaga keamanan, tetap jaga persatuan, jangan mau diadu domba karena ingat anak istri Anda di rumah akan menanggung kerusakan-kerusakan yang kita buat bersama. Tuhan memberkati dan Indonesia tetap kuat, merdeka.